Engkau. Kami akan memuliakan Engkau. Sucikan, kuduskan kami. Persiapkan kami juga untuk mendengarkan firman. Kami menyerahkan semua kuasa Tuhan. Sucikan dan kuasai seutuhnya di dalam kuasa darah Yesus. Kami berdoa dan kami akan siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau
memberikan segala bagi kami. Karena kasih-Mu yang besar, Kau mati di atas kayu salib. Dan selamanya Kau tidak akan pernah mati, karena Kau bangkit. Dan kami percaya, Tuhan, kami ada hari esok. Terima kasih, Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dia Allah. Dia sudah mati bagi kita. Tapi Dia tidak mati selamanya, karena Dia hidup dan membawa bagi kita semua satu masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Bahkan Dia mati, tetapi sudah sadar.
Dan biarlah telinga kami, hati kami menerima kebenaran firman. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Sucikan, kuduskan kami semua, dan kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua hari ini. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang indah ini, saya akan berbicara tentang orang percaya yang diberkati Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, timbul pertanyaan dalam pikiran kita, yaitu seperti apa ciri-ciri orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Nah, orang percaya yang diberkati oleh Tuhan memiliki ciri-ciri seperti yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Apa ciri-ciri yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16? Ciri yang pertama adalah orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, yaitu orang percaya yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu. Mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua hari ini. Di sini dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini Daud mengatakan bahwa adalah baik untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dari pagi hingga malam hari. Artinya apa? Raja Daud, dia memuji dan bersyukur kepada Tuhan di saat waktu pagi hari sampai pada malam hari. Daud di sepanjang harinya, ia senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, tentunya ucapan syukur itu lahir dari suatu pengakuan akan kasih setia Tuhan yang dialami oleh Daud. Daud memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena ia telah melihat dan merasakan kebaikan kasih setia Tuhan yang Daud alami. Dalam ayat ini juga Daud
ia mengungkapkan isi hatinya tentang tetap bersyukur kepada Tuhan dalam setiap waktu dan kondisi apapun. Dalam kondisi suka dan susah, dalam kondisi tertekan, Daud tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Atau dikejar musuh, Daud, dia selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup dia. Dalam hal ini, bukan hanya dirinya saja yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi dalam bagian firman Tuhan, dalam ayat-ayat ini, di sini ia juga mengajak orang lain untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, di sini dikatakan, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Di dalam kalimat adalah baik menyanyikan syukur dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tentunya kalimat ini adalah sebuah kesaksian dan ajakan dari Raja Daud. Karena menurut Daud, lewat memuji Tuhan, lewat pujian dia kepada Tuhan dan syukur dia kepada Tuhan, akan memberitakan kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan oleh dia. Pemujian itu adalah bertujuan memberitakan dan menyaksikan segala perbuatan Tuhan. Maka dalam hal ini, bagi setiap kita, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Memuji, bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Baik kondisi susah, kondisi tertekan, kondisi suka, bahkan dikejar oleh musuh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Memuji, bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dalam kondisi apapun, ia tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pemujian dan pengucapan syukur itu dapat diiringi dengan alat musik, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang keempat. Nah, penggunaan alat musik itu hendak mengatakan bahwa dengan seni yang ada dalam diri kita, itu dapat dipergunakan untuk menghantar keindahan dan penjiwaan kita, atau ungkapan pemujian dan ucapan syukur kita tersebut kepada Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, ia memiliki ciri-ciri yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya dia. Di ayat yang kelima, di sini Raja Daud mengungkapkan isi hatinya berbunyi demikian. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Nah, dalam ayat ini Daud menyampaikan alasan memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah pengenalannya atas segala pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Tuhan memberikan sukacita itu kepadanya, dan oleh tangan Tuhan ia menerima pertolongannya di dalam dia menghadapi suka dan susahnya. Nah, pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan oleh Daud dapat kita temukan pada ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, saya akan bacakan bagi kita semua. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti
tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi, Daud katakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, di sini menceritakan tentang kasih Tuhan yang meninggikan Daud. Oleh sebab itu Daud berkata, "Tetapi engkau meninggikan tandukku seperti tanduk benteng dan menuanginya dengan minyak baru, sementara musuh-musuhnya yang pada awalnya bertunas dan berkembang pada akhirnya dia melihat semuanya menuju kepada kepunahan dan kebinasaan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan dan karya Tuhan yang meninggikan tanduk dan mengurapi, meminyaki Daud adalah perbuatan Tuhan yang harus disyukuri. Sebab pekerjaan yang meninggikan tanduk dan meminyaki berarti memberi Daud keberanian, memperlengkapi Daud, mempersenjatai Daud, memberi kekuatan dan kuasa di dalam Daud menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga Daud, dia tidak mengalami kegentaran di dalam hidupnya, tidak mengalami ketakutan di dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa Tuhan yang menolong. Dan pada akhirnya Daud, Alkitab katakan, ia memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam ayat ini Daud juga melihat musuh-musuhnya, yaitu orang-orang fasik dan orang-orang yang bodoh dan bebal yang melakukan kejahatan di awalnya. Mereka seolah-olah bebas merajalela, tumbuh subur, namun akhirnya Alkitab katakan kebenaran dan orang-orang benar akan dimenangkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita, ketika Tuhan membela kita, di dalam kita menghadapi musuh-musuh kita, atau persoalan-persoalan hidup kita yang sedang kita hadapi sampai hari ini, kita juga mau katakan bahwa semua pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Ketika kita bisa mampu menghadapi musuh-musuh kita, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Tapi Raja Daud, dia berkata bahwa ketika Tuhan mengalahkan musuh-musuh dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkau yang mengalahkan musuh-musuhku. Sehingga ungkapan isi hati dari Raja Daud, ia bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah menjadi pembela dia, Tuhan menjadi penolong dia. Yang ketiga, ciri orang yang diberkati oleh Tuhan, yaitu orang yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena berkatnya kepada orang yang benar. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, di sini dikatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku
dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang benar yang berhikmat tidaklah sementara saja mereka berada dengan orang fasik atau orang jahat dan orang bebal. Kalau orang fasik yang digambarkan dalam ayat-ayat ini, mereka disamakan dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup hanya sebentar saja dan tidak banyak memberikan manfaat. Tetapi orang yang benar digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa korma memberi arti yaitu tidak sementara. Dia kuat dan bertahan lama. Ia bertunas dan berbuah, indah dan menghijau. Itulah korma. Nah, gambaran ini bermaknakan yaitu berguna dan memberi arti dan berdampak untuk kehidupan yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Seperti pohon korma, dan daunnya bahkan buahnya yang begitu berguna untuk kehidupan Israel, terutama dalam perjalanan mereka kembali dari Mesir. Nah, hal ini dapat mereka pahami sebagai pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan pohon aras Libanon yang kuat dan kokoh, dipakai dalam bahan pembangunan bait Allah. Nah, memang tidak selamanya orang benar itu hidup, tetapi perlu kita imani bahwa segala perbuatan dan ucapan atau perkataan yang benar itu akan hidup dan dikenang serta akan diteladani. Daud, ia mengatakan bahwa perbuatan orang benar akan dikenang dan diteladani, dan hal itu akan terus bertahan dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal itu juga digambarkan dengan perkataan Daud bahwa mereka ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran bait Allah. Di sini artinya di dalam peribadahan kita dan kehidupan rohani kita, kebaikan demi kebaikan itu yang benar akan senantiasa diperdengarkan dan diberitakan. Nah, pada masa tua pun Alkitab katakan mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sama seperti Daud yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang ia terima, kita pun sebagai orang yang percaya seharusnya juga memuji dan bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberkati oleh Tuhan dan ketika kita belum mengalami berkat Tuhan. Kita harus tetap bersyukur dan memuji kepada Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang di luar sana, hari-hari ini mereka lupa memuji dan mengucap syukur setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mau datang memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka diberkati Tuhan, mereka mulai lupa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan khotbah saya pada hari ini, yang mendengar khotbah saya pada hari ini, mari kita mau tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur, memuji Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Di saat kita belum menikmati berkat Tuhan, kita harus tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan di saat Tuhan memberkati kita, kita harus bersyukur
dan memuji Tuhan. Dalam hal ini, 3 ciri orang yang diberkati oleh Tuhan telah kita pelajari. Ciri yang pertama, orang yang diberkati oleh Tuhan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan di setiap kondisi apapun atau di setiap waktu apapun. Yang kedua, ciri orang yang diberkati oleh Tuhan yaitu orang yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Dan ciri yang ketiga, ciri orang yang diberkati oleh Tuhan yaitu orang yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kepada orang yang benar. Hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu hal yang pertama, memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang yang percaya kepadanya. Tentunya pemujian dan pengucapan syukur itu harus lahir sebagai pengakuan kita dan kesaksian kita atas segala perbuatan Tuhan yang kita alami dan diterima dalam hidup ini. Mengucap syukur dan memuji Tuhan sering menjadi perkara yang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangankan dalam kondisi susah atau sulit atau duka, saat kita mengalami keberhasilan pun dan kesuksesan atau sukacita pun, ternyata kita sering susah untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita menyadari bahwa semuanya yang kita miliki dalam hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan seharusnya memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah seperti nafas hidup kita yang tidak pernah berhenti selama kita hidup di dalam dunia ini. Sama seperti Daud, dia berkata bahwa dari pagi hingga malam hidup kita adalah hidup yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Yang ketiga, marilah kita senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya atas segala perbuatan dan karyanya dalam hidup kita. Dan itu adalah pemberitaan, kesaksian atas segala perbuatan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Kehidupan orang yang benar akan senantiasa menjadi kehidupan yang memuji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sama seperti Daud berkata bahwa ia laksana pohon korma dan pohon aras yang berguna dan memberi dampak kepada semua orang. Mereka ditanam di bait Allah dan pelatarannya, sehingga akan bertunas tumbuh subur dan berbuah hingga masa tua pun tetap berbuah, subur dan gemuk. Mereka akan menjadi berita yang senantiasa diperdengarkan untuk dikenal dan diteladani. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Kami belajar melalui firman Tuhan, yaitu kami harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan dalam setiap waktu. Kami harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya
kepada orang yang benar. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini dan kami renungkan hari ini itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mau berdoa bagi semua mereka yang menyaksikan khotbah ini ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Mereka akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Ketika mereka mengucap syukur di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.